sebentar. Aku belum bisa menerima, yaitu tentu kontak bahasa dan interaksi antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu kan terjadi juga gitu. Terjadi kontak budaya, kontak masyarakat antara Indonesia dengan Malaysia. Sejak dulu ratusan tahun sampai hari ini terjadi kontak interaksi. Terjadi komunikasi yang berkelanjutan di antara mereka. Dan kita melihat di apa. Kita Oke, lanjut. Oke, maksud saya memahami bahwa penjajahan bukan syarat utama, tetapi yang menentukan itu adalah terjadinya interaksi antar peradaban, antar negara, budaya, pemilik bahasa yang berbeda-beda, yang selanjutnya terjadilah akulturasi bahasa, lalu kemudian mengakibatkan tercampuran bahasa dan tertukaran di mana melalui tertukaran itu lalu kita menemukan banyak kata-kata pinjaman dari luar begitu. Nah, sekarang kan macam nih. Oke, saya simak. Seperti apa? Jadi Indonesia dan Malaysia itu kan terjadi interaksi yang begitu lama. Seperti bangsa Arab dengan bangsa Nusantara. Tapi kenapa istilah-istilah Arab kita terima melalui interaksi yang berjalan dalam masa yang lama, sementara istilah-istilah Indonesia tidak diterima di Malaysia, atau sebaliknya istilah Malaysia tidak diterima di Indonesia. Menarik juga ya pertanyaanmu. Oke. Kenapa ya? Oke, kalau saya seperti ini ya. Apa ya? Betul sih. Kenapa? Itu suatu pertanyaan yang perlu dijawab oleh semua orang rasanya ya. Kenapa? Kalau kontak, interaksi ya yang terjadi antara bangsa Arab atau orang-orang Islam dulu dengan orang-orang Nusantara, lalu kemudian melalui interaksi itu terjadi akulturasi bahasa yang mengakibatkan adanya saling tukar menukar bahasa Arab masuk ke dalam bahasa kita, lalu kemudian itu kita jadikan sebagai bahasa pinjaman, dan kita terima sampai hari ini. Bukan melalui penjajahan, sama persis seperti yang kamu ceritakan tadi, yaitu ada interaksi yang terjadi antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia, baik melalui hubungan majikan anak buah gitu kan, melalui bisnis, hubungan dagang, diplomasi antar negara, ya, hubungan internasional dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak saling menerima bahasa, saling meminjam bahasa antara yang satu dengan yang lainnya? Kenapa ya? Kalau saya melihat sih, mungkin ini berkaitan dengan kedaulatan sebuah bangsa. Maksudnya kita harus hormati begitu. Kita harus menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, yaitu mereka menjaga kedaulatan bahasa mereka, bahasa Melayu Malaysia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara sebisa mungkin ya menutup celah pengaruh atau masuknya bahasa-bahasa istilah-istilah asing ke dalam bahasa Melayu. Demikian juga kita gitu. Begitu sih, mungkin ini berkaitan dengan kedaulatan dan marwah sebuah bangsa dan juga bahasanya. Dan kita harus hormati itu gitu ya. Tapi berarti dulu orang-orang Melayu, orang-orang Nusantara juga Indonesia, ketika mereka berinteraksi pertama kali dengan orang-orang Arab, Belanda, Inggris, mereka melakukan
melakukan penolakan terhadap penggunaan perkataan asing. Begitu. Gimana ya? Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka melakukan penolakan, Ocit. Ya. Kita tidak berani mengatakan bahwa orang-orang dulu, orang-orang Nusantara, baik yang ada di Malaysia, di wilayah Indonesia hari ini, kita tidak berani mengatakan mereka melakukan penolakan terhadap penggunaan bahasa-bahasa asing, istilah-istilah, misalnya istilah-istilah dalam bahasa Arab gitu, ataupun perkataan-perkataan dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, atau bahasa Inggris. Kita tidak berani. Kenapa? Karena tidak ada sejarah, tidak ada bukti tertulis sejarah yang menyatakan bahwa mereka melakukan penolakan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, melalui fakta, melalui realita bahasa kita saat ini, yang dimana bahasa Malaysia ada banyak kata pinjaman dan itu resmi digunakan sebagai bahasa tulisan. Bahasa kita juga ada banyak sekali kata pinjaman dan kita boleh bercakap, berbicara dan menulis, melakukan korespondensi, surat menyurat dan lain sebagainya dengan menggunakan kata pinjaman itu. So itu bukti bahwa sesungguhnya orang-orang dulu menerima dengan 10 jari tangan terbuka, ya. Ketika terjadi interaksi budaya, interaksi antar bangsa, ya, bangsa Arab dengan orang-orang bangsa Nusantara dulu, maka orang-orang Nusantara ini menerima terbuka dengan kedatangan orang-orang yang juga berarti mereka menerima kedatangan bahasa asing yang mereka bawa ke sini. Nah, penerimaannya itu terbukti kan dalam bahasa-bahasa yang kita gunakan saat ini. Ada banyak perkataan. Jadi itu memperkaya kosakata bahasa orang-orang Nusantara. Nah, jadi sekali lagi tidak ada bukti kalau kita mengatakan bahwa orang-orang dulu menolak. Sebetulnya saya tahu maksudmu. Ya. Iya. Saya tahu maksudmu bahwa mungkin dulu orang-orang Nusantara ini melakukan penolakan juga begitu kan terhadap penggunaan istilah-istilah asing. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang, misalnya sahabat-sahabat kita di Malaysia, menolak penggunaan kata gratis dalam bahasa tulisan. Gitu kan yang kamu maksud? Iya, betul. Kita tidak bisa. Nah, kecuali kalau sekarang ya kita katakan dengan sejelas-jelasnya bahwa masyarakat Malaysia menolak penggunaan bahasa asing, masuknya penggunaan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Malaysia. Nah, karena ada bukti melalui media sosial, ya, ada beritanya, jadi bisa dibuktikan. Secara empiris kita bisa buktikan. So kita katakan bahwa mereka menolak. Tapi kalau orang-orang dulu, apakah mereka menolak datangnya di masa-masa awal? Apakah mereka menolak penggunaan bahasa-bahasa asing di dalam bahasa Melayu? Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Bahkan justru yang kita tegaskan adalah sebaliknya seperti yang saya jelaskan tadi. Paham tak, Ocit? Oke, tahan. Oke, baguslah. Terima kasihlah ya, Abang Riyad sudah menjelaskan kepada saya. Ini sangat bermanfaat untuk saya. Oke.